Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Wasolna ilal babi tsani, kita sampai di bab yang kedua, fi fadli ta'limil ilm. Di sini fil babi tsani al muallif al Habib Zain saufa yadhkur lana fadilata ta'limil ilm, fadilah daripada mengajar, wa fadilata kitabatil ilm, wa fadilata nasril ilm. Wa fihi thalathatu fusul. Fi hadzal bab thalathu fusul. Al-awwal fi fadli ta'limil ilm wa badli. Badlul ilm ay i'ta'ul ilm. Ats-tsani fi fadli kitabatil ilm wa ta'lifi. Yang kedua, fadilah menulis ilmu dan mengarang. Yang ketiga, fi hurmati man'il ilm wa kitmani. Haram untuk apa? Menyembunyikan ilmu, tidak diajarkan ilmunya. Al-faslul awal fi fadli ta'limil ilm wa badli. Fasal yang pertama menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu dan memberikan ilmu atau mewariskan daripada ilmu. I'lam anna min ajalli thamaratil ilm wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu linnas. Fadzalika min afdhalil qurubat al-musilati ila arfa'il maqamat wa yakfi fi syarafi dzalika qaulun nabi alaihi salatu wassalam innama bu'ithtu muallima. Tafadhal. Lau gharasna sajaratan, lau gharasna alfa sajarati anbah. Kalau misalnya kita menanam 1000 pohon mangga, kulla yaum naskiha bil ma, tiap hari kita sirami dengan air. Wa kull yaum nu'tiha al munabbit, tiap hari kita apa? Kita kasih pupuk itu. Paham ya? Kita kasih pupuk, kita kasih sejenisnya. Walakin indama ja'a waktu indama ja'a waktun yuthmiru fihi la yuthmir. Akan tetapi ketika tiba waktunya untuk berbuah, tidak berbuah. Maka gimana sikap kita? Ya menyesal. 1000 pohon mangga kita sirami tiap hari, kita kasih apa? Tadi itu apa namanya? Pupuk, tapi ternyata apa? Tidak berbuah. Pasti menyesal kita. Kalau sudah nggak bisa berbuah, ya lebih baik kita potong. Masih berharga kayu bakarnya. Masih berharga jadi kayu bakar. Wa kadzalika thamratul ilm. Ma huwa thamratul ilm? Thamratul ilm huwa ta'limahu wa badlahu linnas. Begitu juga buahnya ilmu. Buahnya ilmu itu dengan cara diajarkan kepada orang lain. Buahnya ilmu dengan diwariskan kepada orang lain, baru ilmu itu akan berbuah. Orang-orang itu yang menghafal daripada kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang lain itu karena diamalkan. Kalau enggak diamalkan, mereka itu enggak akan faham. Mereka enggak akan ingat. Yuhka diceritakan fi zamanil Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus atau Mustafa bin Abdurrahman al-Idrus. Di zaman Habib Mustafa bin Abdurrahman al-Idrus atau Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Jadi gini, ada 3 orang. Yang satu Habib Abdurrahman atau Habib Mustafa al-Idrus. Yang kedua Habib Abu Bakar bil Fiqih.
yang satu Habib Muhammad Al-Jufri. Mereka ini mengamalkan. Mengamalkan itu juga mengajarkan. Mengamalkan apa? Nggak usah kitab yang tinggi-tinggi. Mereka bertiga mengamalkan Bidayatul Hidayah lil Hujjatil Islam Al-Imam Ghazali. Mereka mengamalkan apa? Bidayatul Hidayah. Mereka janjian, setelah 1 tahun kita ketemuan di makamnya Nabi. Kita ketemuan di makam datuk kita, katanya. Udah, setelah setahun ketemu ada di Madinah. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka seneng ketemu, ramah tamah. Akhirnya tertidur mereka semua. Habib Mustafa ini dikasih apa sama Nabi? Buku. Dikasih buku. Buku kosong. Nggak ada isinya. Kosong. Cuman kalau ditanya orang, dibuka langsung ada jawabannya. Enak kan ya? Basul Masail masih capek, masih nyari kitab ini, masih tukaran dulu, masih ibaratnya ya. Yang ya, si Habib Mustafa disuruh ke Mesir, kata Nabi kamu pergi ke Mesir dakwah. Padahal cuma apa? Belajar Bidayatul Hidayah. Ngamalkan itu, ya belajar yang lainnya diamalkan Bidayatul Hidayah. Yang satu Habib Abu Bakar Bilfaqih ini disuruh pergi ke Aceh. Dikasih 1 piring. Yang satu Habib Muhammad Al-Jufri disuruh ke India. Dikasih tongkat. Yes. Yang Habib Abu Bakar Bilfaqih ini atau Habib Muhammad, mungkin salah satunya namanya ketukar, mungkin takut saya lupa, itu di Aceh. Itu setiap buat acara kan ribuan yang hadir. Tanya Mas Ahmad, kalau di Hadramut itu ada acara besar hall, ya makannya itu manisan kecil. Kalau di sini di Indonesia kan kalau ada acara harus apa? Harus makan. La budda minal asya. Harus daripada makan di sini atau minal ghada atau daripada makan siang. Itu dikasih piring sama Nabi. Kalau makanan ditaruh situ terus dibagi nggak habis-habis. Subhanallah. Hadara jumu'un minan nas. Hadir ribuan orang di majelisnya beliau. Thumma Al-Habib Abu Bakar yujahis lahum al-asya, menyiapkan bagi mereka asya. Apa? Makan malam. Amma zaujatu, adapun istrinya tatahayar, bingung. Kenapa? Masakannya sedikit, cukup untuk 50 orang. Al-hadirun zaid minal alaf, lebih daripada 1000. Bingung dia. Tidak usah bingung, kata Habib Abu Bakar, suaminya. Lala tatahayar, jangan bingung. Khali katanya. Biar tidak usah bingung. Wis, apa kata anak? Makan. Wis, kamu di posisimu. Masukkan ke piring tadi, setiap makanan dibagi ribuan itu cukup. Rupanya Nabi tahu orang Indonesia suka makan, dikasih piring. Habib Muhammad Al-Jufri disuruh ke India, dibawa tongkat. Kenapa? Di India paling terkenal sedunia itu apa? Tempatnya apa? Sihir. Tempatnya sihir. Jadi ketika berdakwah di sana, Habib Muhammad lamma kharaja ilal Hind, ketika keluar ke India, liyad'un nas, untuk mengajak orang ilallah, kepada Allah, hasalu aktsarhum sahara. Kebanyakan dari mereka itu apa? Orang-orang ahli sihir. Ya mereka ngetes. Orang ahli sihir kan gitu, ngetes. Ini orang mau dakwah sampai mana ilmunya. Kayak orang itu kalau ke suatu desa, kalau ada dukun mesti dites, hati-hati, makanya wiridnya jangan lupa. Mesti dites sampai mana ini. Akhirnya dites, sampai terbang itu. Siapa namanya? Si orang India itu, pakai sihir. Habib Muhammad nggak repot, dilempar tongkatnya, dilempar ke atas. Itu tongkatnya, ya'lu ala ro'si, di atas kepalanya si tukang sihir. Terus apa? Tongkat itu yadrib ro'sahu, memukul kepalanya, dipukul dari atas, ayo turun, sampai turun ke bawah. Ammal Habib Abdurrahman awil Habib Mustafa Al-Idrus, itu di Mesir. Mesir tempatnya apa? Mesir Al-Azhar itu. Ulama. Mesir itu tempatnya ulama, Al-Azhar. Di Al-Azhar, jadi fidzakal waqt Syekhul Azhar indahu binit. Saat itu Syekhul Azhar, Grandmasternya Al-Azhar, punya anak perempuan cantik, jamilah jiddan. Cantik sekali. Walakin Asy-Syekh la yuzawij bintahu illa ma'aman yahfad sunana sholah. Sisa ini tidak mau mengawinkan anaknya kecuali sayembara siapa yang paling banyak menghafal sunnah-sunnahnya sholat. Yes.
sayembara. Ulama dari negara ini datang. Saya hafal, menyebutkan 100. Satunya lagi saya menyebutkan 150 sunnah-sunnahnya sholat. Satunya lagi saya menyebutkan 200 sunnahnya sholat. Ada lagi sampai 300, mentok sudah, nggak bisa lagi sudah. Oh, dia dikira menang, oh saya menang kata ulama ini. Habib Abdurrahman atau Habib Mustafa Ali terus pakaiannya biasa, orang Hadramut Habaib itu mereka biasa pakaiannya, tapi ilmunya yang luar biasa. Lihat, kemarin kita kehilangan guru kita, guru saya, guru Mas Ahmad, Habib Abdurrahman, Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Lihat, yang hadir jenazahnya siapa? Puluhan ribu, yaitu ulama hebat itu. Habib Abdurrahman maju, saya mau menyebutkan sunnahnya sholat. Kata Syekhul Azhar, jangan. Ini loh ulama-ulama ini sampai 300 cuma, kamu pakaiannya biasa. Tidak bisa kamu katanya. Saya nyoba, mungkin saya bisa, mungkin saya menghafal. Karena memaksa, ya wis, dikasih kesempatan. Kasih kesempatan. Akhirnya Habib Mustafa Al-Idrus ini menyebutkan sunnahnya sholat. 1, 2, sampai berapa? Sampai 400. Itu masih mau dilanjut. Apa katanya? Syekhul Azhar, sudah cukup. Saya aja tidak sampai segini hafalnya. Ini masih mau lanjut lebih dari 400. Loh, itu kalau nggak diamalkan ilmunya, nggak bakal apa? Nggak bakal hafal. Berarti beliau ketika sholat apa? Mengerjakan apa? Sunnah itu semua. Diingat-ingat yang dalam sholat beliau kerjakan. 400 lebih. Akhirnya dikawinkan dengan putrinya. Dari sejak itu hubungan Hadramut dengan Al-Azhar dari itu. Habib Mustafa Al-Idrus sampai dibangunin kubah di sana. Habib Mustafa Al-Idrus. Nah, ini thamratul ilim. Thamratul ilim itu apa? Dengan mengajarkan, mengamalkan. Fadzalika min afdhalil qurubat. Ta'limul ilim wa badlul ilim hadza min afdhalil qurubat, jamak qurba. Termasuk paling afdolnya ibadah. Termasuk paling afdolnya ibadah. Jika ada ibadah yang wajib, ya ilmu yang wajib itu afdolnya. Kenapa? Bidunil ilim la ya'til al-amal. Tanpa ilmu nggak akan datang amal. Contoh, kita nggak paham tata cara sholat, maka itu termasuk ilmu apa? Fardu ain. Loh, ilmunya lebih bagus daripada pekerjaannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung mengamalkan kecuali melalui apa? Ilmunya. Sunnahnya ilmu juga paling afdolnya apa? Ibadah daripada sholat yang lainnya paling afdol. Min afdolil kurubat. Limadha? Kenapa? Karena al-musilati ila arfa'il maqamat. Karena mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu termasuk sesuatu yang menyampaikan kita ke derajat yang paling tinggi. Menyampaikan kita ke derajat yang paling tinggi. Mad dalil ala dhalik? Apa dalilnya? Nahnu nagul anna ta'limal ilim min afdhalil kurubat al-musila ila arfa'il maqamat. Kita mengatakan mengajarkan ilmu termasuk paling afdolnya ibadah yang bisa menyampaikan kita ke derajat yang tinggi. Dalilnya itu apa? Mal hujjah, apa hujjahnya? Likulli qaulin haqiqah. Setiap ucapan itu harus ada buktinya. Ada orang ngaku dia jadi dokter, tapi nggak punya apa? Sertifikat dokter. Berani kita berobat ke dia. Jangan-jangan nanti obat yang kita minum jadi racun. Harus punya bukti. Apa buktinya? Mengajarkan ilmu paling afdolnya ibadah ini. Langsung wayak fi syarafi dzalik qaulun Nabi sallam. Langsung hujjahnya dari siapa? Enggak perlu kita cari hujjah, enggak perlu kita cari dalil, enggak perlu cari kitab-kitab dalilnya apa, dibasuhnya dulu. Oh, enggak usah. Langsung baginda Nabi. Innama bu'itsu muallima. Apa kata Nabi? Hanya saja aku diutus sebagai seorang Makanya Nabi tidak mengatakan aku diutus sebagai presiden, sebagai insinyur, sebagai menteri wazir, sebagai muhafid, gubernur. La. Madza qala Nabi? Innama bu'itsu mualliman. Aku ini diutus katanya Nabi sebagai seorang guru. Makanya guru-guru ini, ustadz-ustadz, ini pekerjaan paling mulia di dunia alal itlaq. Pekerjaan paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena orang-orang yang berhasil semuanya itu berkat siapa? Guru. Karena guru yang mengajarkan haula alladzina yanjahun fid dunya, mereka yang sukses di dunia, an-najihun fid dunya, yang sukses. Hadza bi barakati syuyukh. Ini barokah daripada apa? Guru. Innama bu'itsu muallim. Hadza asy-syekh atau ustadz itu muallim. Lakin al-mushkilah fi hadzal zaman.
Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar yang kemarin meninggal, qala lana fi sana alaf wa arba'miyah wa thalatha wa thalathin. Tahun 1433 Hijriah, 10 tahun yang lalu. Beliau berkata begini, videonya sampai kemarin saya dengar kembali. Kata Habib Bakar, syuf, hawale khamsa sinin au asr sinin. Lihat, 5 tahun ke depan sampai 10 ke depan, 10 tahun ke depan, saya nggak akan bisa bicara lagi. Artinya meninggal, subhanallah pas 10 tahun. Kalau bukan wali nggak bisa berbicara seperti itu. Kemudian beliau ngomong apa? Ana ma'akdir saya tidak mampu bicara sekarang. Saya hanya bisa bicara kepada orang yang bisa memahami ucapan saya nanti ini. Jadi omongan ini untuk orang 10 tahun setelah beliau meninggal. Ya sekarang 10 tahun. Apa kata beliau? Intinya kalamnya beliau, nanti orang yang tidak punya ikatan sama guru, orang yang tidak punya ikatan batin dengan imam, rugi istilahnya. Kita tidak punya ikatan sama guru-guru di sini, sama guru-guru, sama mudir-mudir pondok di sini, sama pemangku pondok pemilik, sama keluarga besar pondok. Istilahnya rugi kata beliau kalau tidak punya ikatan dengan guru sama suyukh imam, rugi. Lihat nanti kata beliau, omongannya benar. 10 tahun lagi kata beliau, mereka nggak akan lagi terikat dengan guru, tapi mereka terikat dengan Facebook. Gurunya mereka Facebook, gurunya mereka wasailul ijtimaiyah, medsos, gurunya mereka qona television kata beliau, gurunya mereka televisi, gurunya mereka al-qona ukhra, channel-channel yang lain. Benar, sekarang orang cari ilmu lewat mana? YouTube, benar. Lihat ilmu dari mana? Facebook. Amal mutaqaddimun, adapun orang-orang dulu cari ilmu kemana? Ya'ti ila abwabi baiti syuyukhi. Mereka mendatangi pintu rumah daripada guru-gurunya. Itu zaman dulu. Ya'ti ala babi syaikhih. Mereka mendatangi pintu rumah gurunya, seperti dulu cerita sahabat Abdullah ibn Abbas sampai ketiduran. Wal'an, sekarang dari mana? Dari YouTube, dari Facebook. Ya itu akhirnya ilmunya ngawur. Kenapa? Nggak bisa menyaring soalnya kamu ini. Nggak tahu dia ini ahlu sunnah atau kharij an ahli sunnah, atau mereka orang yang di luar ahli sunnah. Nah, kalau yang tahu tidak ada masalah. Nah, itu omongan beliau benar semuanya sekarang. Wa qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa, man ta'allama, siapa orang yang belajar, wa amila, mengamalkan ilmunya, wa allama, yang ketiga mengajarkan, yud'a aziman fi malakutis samawat, mereka dipanggil dengan panggilan apa? Azim. Azim ini namanya siapa? Allah Ta'ala. Azim, namanya siapa? Allah Ta'ala. Allah rela menyematkan, memberikan namanya kepada orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmunya. Azim dipanggil dengan azim. Dipanggil azim ini di mana? Fi malakutis samawat. Bukan di kerajaan dunia, di mana? Malakutis samawat, kerajaan langit, di hadapan daripada apa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Azim dipanggil dengan nama yang azim. Yaumunal ayyam. Oh sudah dulu tak ceritakan biar tak panjang. Fayan bagilil alim ayya'mala bi ilmihi awalan, thumma yu'allim ghairahu likai yantafi adzalikal ghairu bihi fayabqa lahul ajru wa yastamiru lahu thawab madama yuntafa'u bi ilmi ila yaumil ma'ab. Harus bagi orang yang punya ilmu, sepatutnya bagi orang alim, sebelum dia mengajarkan ilmunya, dia yang terlebih dahulu mengamalkan ilmunya. Dia yang terlebih dahulu mengamalkan ilmu sebelum dia mengajarkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Likayantafi adzalikal ghairbihi, supaya orang lain bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Kalau dia sendiri tidak bisa tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmunya, apalagi siapa? Orang lah. Walidzalik ba'dul ulama allamana qabla an nulki al muhadhar amaman nas an nusalli rakaatain. Sebagian ulama menganjurkan agar kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu, khususnya para mubalek, para dai yang bisa ceramah-ceramah, kalau bisa kata beliau qabla ayyulki al muhadhar ayusalli rakaatain, sebelum dia menyampaikan ceramahnya, sholat 2 rakaat sunnah terlebih dahulu.
Kenapa? Agar dia termasuk mengamalkan apa? Ilmu, sehingga yantafi al-ghairu bi ilmik, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Kenapa? Agar termasuk orang yang mengamalkan Nah, fayabqa lahul ajar, sehingga pahalanya dia ya akan tetap. Wa yastamiru lahu thawab madama yuntafa'u bi ilmi ila yaumil ma'ab. Dan pahala tersebut akan terus mengalir kepadanya semenjak orang mengamalkan ilmunya. Sampai kapan? Bukan sampai dia mati, ilal ma'ab, sampai besok sudah. Itu yang namanya sodakotun jariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min ilmi wa amali wa hasanati ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyara. Al-insan indama yamut in qata'a kullu syai'in. Manusia itu kalau sudah mati semuanya akan terputus. Maluhu li auladi wa li warathati. Hartanya milik anaknya, milik ahli warisnya. Baituhu li warathati. Rumahnya milik ahli warisnya. Kendaraannya ya bisa milik ahli waris atau milik bank kalau dia pernah gaden belum bayar. Gak ada, kalau sudah meninggal terputus semuanya. Kecuali di sini yang diikutkan seorang mukmin walaupun dia setelah meninggal tetap ikut. Apa? Ilmunya, amalnya dia, kebaikan-kebaikan dia. Jadi yang bisa diikutkan di sini ilmu yang pernah dia ajarkan, yang pernah dia sebarkan. Ini sekarang kita ini yang belajar saat ini tetap Kiai Haj, guru kita, guru besar kita Kiai Haj Mazayadi tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena beliau dulu yang mengajarkan di sini semua. Karena beliau yang mengajarkan. Meskipun saya tidak belajar di sini, tapi saya bisa menyampaikan ilmu di mana? Di tempat beliau di sini. Tetap mengalir kepada beliau pahalanya semuanya. Berarti yang paling banyak pahalanya siapa? Ya Nabi Muhammad. Kenapa? Huwal muallimul awwal. Beliau guru yang pertama. Guru yang pertama. Jadi makanya ulama-ulama kalau meninggal di hauli, kenapa? Kita ambil barokahnya. Iya, mereka pahalanya tidak berhenti. Mereka pahalanya nggak berhenti. Kadang-kadang orang yang mati itu lebih memberikan manfaat daripada yang hidup. Contoh. Biasanya kalau ada hall di sini, pagi-pagi sudah ada orang jualan macam-macamnya di luar ya. Loh itu loh, siapa? Barokahnya siapa itu? Ya sohibul hall. Meskipun meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Coba kita, belum tentu mereka datang orang jualan itu. Belum tentu kalau kita orang yang lain datang jualan itu, kalau ada hall di sini, nggak ada. Tapi orang yang meninggal bisa memberikan manfaat baik dunia, manfaat akhirat, manfaat dunia, yaitu orang yang punya barokah. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalas. Shadaqatin jariyah. Shadaqatin berarti badal min thalas, min kul, atau shadaqatun jariyah ya mubtada'nya mahdhuf ya. Hiya thalatha itu shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bi awaladun shalihun yad'ula, atau shadaqatun jariyah. Jika meninggal itu manusia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Sebagian ada yang mengatakan shadaqah jariyah ini wakaf. Orang yang wakaf masjid, wakaf rumah untuk ibadah, untuk tempat tinggalnya orang miskin, wakaf Al-Qur'an, ya, barang wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia ngajarkan ilmu kepada muridnya kepada muridnya terus itu pahalanya kepada dia. Awaladin salihin yad'ula. Al-ibra bi umumil lafat la bi khususi. Kalimatnya memang waladin salihin, walad khusus, cuma al-ibra bil umum. Cuma yang dimaksud di sini umumil lafat, umum artinya tidak harus anak. Buktinya apa? Kalau kita tahlil yang kita undang siapa? Orang lain. Yang kirim doa siapa? Apakah anaknya saja? Bukan. Orang lain juga. Awaladin sholihin, atau seorang anak atau orang lain yang mendoakan kepada lahu, kepada mai mengalir terus.
Qala ba'dul muhaqqiqin, idza ta'ammaltal haditsal madhkur wajadta ma'aniyahu thalatha mawjudatan fi muallimil ilm. Kalau kita merenungkan hadis di atas tadi, kita akan mendapatkan tiga-tiganya ini semuanya ada pada guru. Enak jadi guru. Semuanya ini ada pada guru. Kalau di dunia, at-tujjar maluhu katsir. Pedagang hartanya banyak. Pebisnis hartanya banyak. Ustadz biasanya nggak ada, jarang-jarang kaya. Cuma difur mereka ini ibaratnya. Pebisnis ini difur di dunia. Kenapa? Di akhirat siapa yang kaya? Mu'alim. Buktinya ketika mereka meninggal pahalanya masih apa? Difur ibaratnya. Semua tiga-tiganya ini ada pada mu'alim. Amma sodako, adapun sodako jariah. Fa ikra'uhu iyahu wa ifadatuh. Guru ketika membacakan kitab, membacakan ilmu kepada muridnya, dan ketika memberikan faedah kepada ilmunya, itu akan jadi apa? Sodako jariah. Ala tara ila qauli sallallahu fil musalli wahda. Di sini istimbatnya daripada sabdanya Nabi kepada orang yang sholat sendiri. Ada orang sholat sendiri. Nabi itu dalam riwayat belum pernah ada sholat sendiri Nabi, pasti berjamaah. Bahkan Khulafaur Rasyidin juga begitu, nggak pernah sholat sendiri. Di sini ada orang sholat sendiri. Kemudian Nabi berkata, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah atas orang ini. Kenapa? Sholat sendiri pahalanya kurang. Ibaratnya begitu, bis sholati ma'ahu. Siapa yang mau sholat bersama dia. Artinya siapa yang mau nemani dia untuk berjamaah. Meskipun kamu sudah sholat gak apa-apa, iya ada. Siapa yang mau menemani ini? Litahsulallahu fadilatul jamaah. Asyan supaya ini orang mendapatkan fadilah jamaah kata baginda Nabi. Wa muallimul ilm yuhasil lit talib fadilatal ilm allati hiya afdalu min salatin fi jamaah. Dan orang yang mengajarkan ilmu agama, dia akan mendapatkan dari murid-murid tadi fadilahnya ilmu. Kenapa? Karena fadilahnya ilmu itu lebih afdal daripada salat apa? Berjamaah. Dalam hadis yang lain, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa kata beliau? Huduru majlisi ilmin khairun min salati alfi rakaah. Hadir majelis ilmu. Nabi enggak mengatakan huduru majalisil ulum. Huduru majalisil ilm. Enggak. Nabi mengatakan huduru majlisil ilm. Hadir majelis ilmu sekali saja. Berarti sekali. Majelis ilm. Bukan jamak. Enggak pakai jamak Nabi. Menghadiri majelis ilmu sekali saja. Itu pahalanya seperti khairun min salati alfi rakaah. Lebih baik daripada salat berapa? 1000, lebih baik, bukan sama ya, lebih baik dari sholat 1000 rakaat dengan khusyuk. Bukan sholat 1000 rakaat asal sholat, dengan sholat 1000 rakaat yang khusyuk. Masih lebih bagus apa? Menghadiri majelis Gimana? Kalau menghadiri majelis ilmu bukan sekedar hadir, tapi setelah itu diajarkan kepada umat. Oh, lebih lagi. Paham ya? Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah. Wa muallimul ilm yanal ay yajidu, dia akan mendapatkan dengan apa? Fadilah ilmu tadi, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhir. Lihat kemuliaan di dunia. Kalau ada yang kecil-kecilan sudah, kalau ada acara tahlil siapa yang mimpin? Profesor. Siapa yang mimpin? Orang dagang kambing. Nggak ada. Yang mimpin ya mesti biasanya paling tidak lulusan apa pondok. Kenapa? Punya ilmu. Apalagi acara yang besar-besar. Apalagi ada masalah. Ini jenazah ini apa ini? Habis dimandi keluar lagi kotorannya ini. Apakah wajib dimandikan ulang atau cuma ganti apa? Kafannya saja. Pendapat yang kuat cukup. Ada khilaf sih. Ada yang mengatakan cuma dibersihkan kotorannya, tidak usah mandi ulang. Ada yang mengatakan diwudui lagi lengkap. Khilaf ulama. Jadi dari mana tahu itu? Ya orang yang punya apa? Ilmu. Gak mungkin tanya sama dokter masalah hukum. Ya sama orang ini syarafun fid dunya, kemuliaan di dunia. Wal akhirah, kalau di akhirat gak usah ditanya sudah, kemuliaan di akhirat. Dalam ayat yang dulu itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qaiman bil qist, itu sudah jelas.
Wa ammal ilmul al-muntafa'u bi fadhahir. Adapun ilmu yang diambil manfaatnya, adapun ilmu yang manfaat jelas sudah. Enggak perlu dijelaskan kata beliau sudah. Enggak perlu panjang lebar. Kenapa? Dhahir kasyamsi fin nahar. Fadilahnya itu sangat jelas seperti matahari di siang hari. Ada orang yang mengingkari dengan cahaya matahari di siang hari. Siapa yang mengingkari cahaya matahari di siang hari? Ya orang yang sakit mah. Kenapa? Tidak kuat. Kotun kiru dau asyamsi min Rahmadin dalam burda. Yang mengingkari hanya siapa? Orang yang sakit mata. Yang mengingkari orang yang punya ilmu, ya orang yang jahil. Orang yang fa'idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh bantah. Orang bodoh nentang. Tidak usah dijawab. Keliru kamu. Bodoh juga nanti. Kalau sudah tahu yang bantah itu orang bodoh, ucapkan. Qalu apa? Salah. Weh selamat kamu selamat. Biar tidak dosa dia. Bantah ilmu biar tidak dosa. Selamat sudah kamu. Gituin aja sudah. Tidak usah panjang-panjang. Li'annahu kana sababan li'isali dzalikal ilmi ila kulli man intafa'a bih. Karena ilmu itu menjadi sebab sampainya ilmu kepada setiap orang yang mengambil manfaatnya. Wa amma du'a saleh, adapun doa orang yang soleh, fal mu'tad al mustaqra ala alsinati ahli ilm wal hadis qadibatan min du'a lima syayikhim wa a'immatihim. Karena yang biasa dibaca di lisan-lisan orang-orang yang punya ilmu atau orang-orang yang ahli hadis semuanya, yang dibaca, yang didoakan itu ya guru-gurunya atau imam-imamnya mereka. Kita baca hadis anfulan. Nah itu kan menyebutkan nama-nama gurunya itu. Mesti disebut, didoakan. Di setelahnya baca apa? Anfulan. Setelahnya apa? Radhiyallahu anhum. Itu apa? Doa semoga Allah meridhoi. Wa ba'du ahlil ilm yad'una likulli man yudkaru anhu syai'un minal ilm. Sebagian ulama ahlul ilm mereka mendoakan setiap disebutkan daripada nama orang-orang yang punya ilmu. Wa rubbama yaqra'u ba'dhum al-hadits bi sanadihi fayat uli jam'i rijali sanad. Kadang-kadang dia membaca hadis, dibaca sanadnya an. Kadang-kadang didoakan semua itu orang-orang ahlu sanad tadi. Fa subhana man ikhtassa man sa'a min ibadihi bima sya' min jazili ata'i. Subhanallah. Allah itu telah mengkhususkan. Enggak apa-apa Allah mengkhususkan. Bukan diskriminasi. Allah kan adil, punya hak. Hamba ini ciptaannya Allah. Ada dari mereka yang diistimewakan seperti para nabi. Ada lagi yang diistimewakan setelah para nabi siapa? Orang-orang yang punya diistimewakan daripada dokter, daripada yang lain. Gak ada masalah. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu diistimewakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, sab'un yajril abd ajruhunna ba'da mauti wa huwa fi qabri. Ada 7 golongan, pahala tetap akan mengalir kepadanya walaupun dia setelah meninggal. Walaupun dia ada di kuburannya. Man haula, siapa mereka? Man haula isabah, siapa 7 orang tersebut? Al-awwal man allama ilman, orang yang mengajarkan apa? Ilmu. Sampai mati pahalanya di kuburan terus. Yang kedua, man ajro naharon, orang yang punya sungai dialirkan ke tetangga-tetangganya kepada orang yang butuh. Liman yujri alma lil muhtaj, dia mengalirkan air kepada muhtajin, orang yang membutuhkan. Au hafara bi'ron athalis, yang ketiga orang yang punya sumur, orang-orang mengambil manfaatnya juga, itu pahalanya terus, dia mati tetap mengalir. Makanya di Hadramut itu tanya sama Mas Ahmad suatu saat kalau daras pelajaran biar diceritakan lengkap. Orang-orang kaya di sana itu kalau beramal di pinggir jalan di Hadramut itu mereka seperti bangun seperti rumah kecil gitu, kecil nggak panjang, 2 meter kali 1 meter setengah. Di situ kayak mesin pendingin. Nanti di luar itu apa? Ada keran. Keluar apa? Air minum, es. Kan sana panas Hadramut kan panas. Jadi orang yang lewat enggak usah beli ke Indomaret sana. Tidak laku Indomaret, Alfamart. Kenapa? Dibuka dingin airnya, ada gelasnya, tinggal minum. Seperti itu mereka. Sodakonya seperti itu. Seperti itu sodakonya. Ya, kalau santri mau bikin sodako semua ya urunan buat depan pondok itu. Biar yang minum bareng, pahalanya terus. Wis boyong ke rumahnya tetap, santri yang lain tetap menggunakan. Pahalanya sampai besok. Enak itu. Au ghorosa nakhlan, atau dia menanam pohon. Nakhlan itu kurma. Kalau sini Pak Manggalah, anba. Dan buahnya apa? Dimanfaatkan terus. Au bana masjidan, atau orang yang bangun masjid, sudah jelas.
Au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, dia memberikan Al-Qur'an, mewakafkan Al-Qur'an, setiap yang baca dapat. Au taraka waladan yastaghfirullah, atau dia meninggalkan anak yang selalu mendoakan dia. Sampai dibuatin nadhom di sini oleh Imam Suyuti. Kalau menurut Imam Suyuti ada 10 orang. Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyar. Jika meninggal manusia tidak mengalir daripada perbuatan baiknya kecuali 10. Pertama, ulumun batha ay nasyaroha, ilmu yang dia sebarkan. Yang kedua, doa unajlin, najlin tualat, doanya seorang anak kepada orang tua. Ketiga, ghorsun nakhl, doanya seorang anak. Maksudnya apa? Kalau kawin itu punya anak yang banyak, biar apa? Doa semua, tambah banyak anaknya, tambah banyak bukan tambah banyak anak melarat, nggak ada. Justru tambah kaya dia di kuburannya. Wa ghorsun nakhli, ya ini, nanam pohon yang berbuah yang dimanfaatkan buahnya. Yang keempat, wasodaqatu tajri warithu mushafin, pahala yang mengalir juga orang yang mewariskan Al-Quran sampai dibaca turun-temurun sama orang lain, diwakafkan misalnya. Kemudian waribatu thagrin, orang yang menjaga di mana? Di perbatasan dengan musuh, thagar, yang menjaga di sana, yang jihad. Wa hafrul bi'ir, orang yang punya sumur. Au ijra'u nahrin, yang mengalirkan sungai. Wa baitun lil gharib banahu, atau dia punya bangun rumah untuk penampungan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Bagi apa? Musafir. Ketika jalan tidur di tempat yang dia bangun dapat pahala. Au ya'wi ilaih itu yang nginep di situ. Au bina mahalli dzikrin, atau membangun tempat untuk zikir. Maksudnya apa? Masjid. Minal akhbar al-waridah, saya sampaikan matlab biar enak. Wa minal akhbar al-waridah fi fadilati ta'allumi aidan wa hiya katsiratun qauluhu innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Ini dulu dalam mukaddimahnya sudah kita bahas. Hadis yang menunjukkan fadilah daripada mengajar banyak, di antaranya ini paling top. Allah dan malaikatnya dan penduduk bumi dan langit sampai semut yang ada di lubangnya dan hut, ikan-ikan yang ada la yusallun ay yad'un. Salat itu lugatan apa? Ad-du'a'u bi khairin, doa dengan baik. La yusallun, artinya mereka mendoakan muallimin nas khaira. Mereka mendoakan baik kepada siapa? Orang yang mengajarkan ilmu. Wa qala sallallahu afdhalus shadaqati ay yata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim. Paling afdalnya sedekah seorang muslim. Ini dikasih naat al-muslim, bukan ya ta'allamul mar'ul kafir, muslim. Orang muslim belajar ilmu, setelah itu yu'allimu akhahu, dia ajarkan kepada saudaranya. Saudaranya di sini bukan saudara adik atau kakak, saudara seagama. Saudara itu ada dua, kerabat nasab, yang kedua apa? Saudara seaga, dan ini yang lebih luas. Ajarkan kepada saudaranya muslim, kata Nabi. Hadis yang lain, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasarahu yub'atsu yaumal qiyamah umma Allah. Paling dermawannya manusia setelahku nanti orang yang punya ilmu, diajarkan, dia dibangkitkan di hari kiamat ummah wahdah, sendiri dia, golongan sendiri, enggak gabung sama orang. Yang lainnya gabung bareng-bareng, dia sendiri. Saking hebatnya sendiri. Kenapa? Mengajarkan ilmu. Lihat orang yang punya ilmu, hebatnya, dibangkitkan di hari kiamat nanti sendiri. Tidak gabung dengan yang lainnya. Dan dari Imam Hasan Basri, Al-Hasan Al-Basri qala, ana ta'allama baban minal ilm fa'allimahu musliman ahabbu ilayya min antakuna liyad dunya kulluha fi sabilillah. Aku belajar satu bab ilmu, kemudian aku ajarkan kepada orang muslim, itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia seisinya, kemudian aku sedekahkan di jalan Allah. Ini dinukil dari Ihya. Lihat, saking tingginya itu ilmu, saking hebatnya. Wa warada anallaha ta'ala auha ila Musa ta'allamil khaira wa 'allimhun nas fa inni munawwirun li muallimil ilm wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu li makanihim. Apa di sini? Wasiatnya Allah kepada Nabi Musa, belajarlah kebaikan dan ajarkan itu kepada manusia, karena aku akan menerangi orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu. Diterangnya apa? Kuburannya. Sehingga mereka tidak merasa wihsya, ketakutan sendiri ada di tempatnya. Dia apa? Janjinya Allah kepada Nabi Musa. Diterangi daripada kuburannya. Mungkin kita perlu waktu 5 menit, kita tabarukan dengan Habib Abu Bakar.
Kita tahlil 5 menit aja ikhtisar ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la hayyun mawjud la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha hayyun bak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahi wa bihamdi Subhanallah Subhanallahi wa bihamdi Subhanallah Subhanallahi wa bihamdi Subhanallah Subhanallahi wa bihamdi Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullah lil mu'minina Astaghfirullah Ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Al-Arif billah Al-Habib Abu Bakar Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Muhammad ja'al wasilah dia balik tahu la ilaha illallah naqulna min ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sallaina wa sallam fi hadzal baitil mubarak minna hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatuhu sallallahu alaihi wa sallam dari until hadir sina habibina syafiina qurrati sallallahu alaihi wasallam ila arwah abai wa ummati akhwina salawatullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli baitihi wa ila rajul wa thana ali wa asatil bagian muslimin dan al-badrin wa al-adhan wa sahabat tabi'in bi ihsan wa jin thumma ila al-imam muhajir ahmad bin isa bin bashir al-basri wajid wa usul imam wa jami sadatina ali abi alawi thumma ila syahadil walda al-imam zayadi wa zawjatihi Usani lakar man kata dari sababe abdikal faqir rahmatik al-arif billah syekhuna al-habib Abu Bakar bin al-Masyhur Allah ja'ala fida'an nar wa fikakan wa itqan wa salamatan wa najatan dan lahu minan nar maghfir lahu warhamhu wa afiya wa nadina wa suyu fariqun qadra wa jaman fa amma subhanallah zairu dzakra wa jabir rahmati wa ridwan wa sallallahu jahan ya manan ajrin kisarana wa balik ditarang tim sulti amal islam liman jami'an tafana wa antaradin anna wa la tuqayma fi ghaflata akhta ala ghira wa ja'al akhira kalamina min ad-dunya inna dhi ajaka la ilaha illallah sallallahu
kama ahyaytana 'ala min 'alaiha ya hayy ghairu maghdubi 'alaihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.